Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa dalam KBM Online Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 dengan materi bab 12 mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Para siswa yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk materi inti, marilah kita baca basmalah bersama-sama, agar KBM online ini berjalan dengan baik dan materi yang kita pelajari semoga bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ingatkan juga yang belum absensi online silahkan masuk ke link berikut ini. Para siswa yang dirahmati Allah, tahukah kamu bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala lini kehidupan manusia, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Mulai dari hal-hal kecil seperti masuk ke toilet, hingga hal besar seperti ekonomi dan politik telah ada panduannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Di antara ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, salah satu yang juga menjadi perhatian lebih, yaitu terkait makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman menjadi penting untuk dibahas karena ia adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Tidak akan hidup seorang manusia tanpa melakukan aktivitas konsumsi makanan dan minuman. Setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia memberikan energi yang kemudian digunakan untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Sayangnya, apakah saat ini makanan dan minuman yang kita konsumsi sudah sesuai dengan ketentuan Islam alias halal? Ada sebuah pepatah yang mengatakan, kamu adalah apa yang kamu makan. Pepatah ini bila dipikir secara logika benar adanya. Karena makanan maupun minuman akan mempengaruhi seseorang baik dari segi fisik maupun mental. Lalu, apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman halal dalam Islam? Secara sederhana, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh manusia berdasarkan syariat Islam. Sehingga makanan dan minuman yang diharamkan oleh syariat Islam tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Bila mengacu pada definisi oleh Departemen Agama, makanan dan minuman halal adalah suatu barang yang dimaksudkan untuk dimakan dan diminum oleh manusia dan serta bahan yang digunakannya adalah halal. Landasan terkait makanan halal terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah memberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sebuah makanan dan minuman tergolong halal apabila memenuhi beberapa kriteria. Tentunya kriteria tersebut dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu, apa saja kriteria makanan dan minuman yang tergolong halal? Pertama, menurut ketentuan syariat. Segala sesuatu yang dinyatakan halal oleh syariat Islam berarti boleh dikonsumsi, dan apa saja yang dinyatakan haram berarti tidak boleh dikonsumsi. Kedua, dari segi zat. Segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untuk dikonsumsi
berarti baik juga untuk dikonsumsi. Sedangkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi berarti buruk juga untuk dikonsumsi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ketiga, cara memperolehnya halal, yaitu proses untuk mendapatkan makanan dan minuman tersebut tidak boleh melalui proses yang diharamkan dalam Islam, seperti mencuri, menipu, dan sebagainya. Meskipun makanan dan minuman tersebut secara zat tergolong halal, namun apabila ia berasal dari hasil mencuri atau menipu, maka makanan dan minuman tersebut tidak masuk kategori ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Keempat, cara memperolehnya halal, yaitu cara menuju makanan dan minuman itu menjadi siap konsumsi haruslah melalui proses yang halal. Seperti ketika melakukan penyembelihan harus mengucapkan bismillah. Atau tidak menambahkan apapun yang berbahaya seperti bahan pewarna tekstil dan sebagainya. Kelima, cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpan juga harus halal. Maksudnya, bahwa makanan dan minuman tersebut meskipun dari zat, cara memperoleh, dan memprosesnya sudah dilakukan secara benar sesuai syariat Islam, tapi ketika ia disajikan dengan cara yang salah, maka tetap tidak tergolong makanan dan minuman halal. Seperti disajikan di kepiring atau gelas yang terbuat dari emas atau disimpan di tempat yang berbahaya bila kemudian akan dikonsumsi. Keenam, segi dampak. Selain makanan dan minuman yang kita konsumsi halal, juga harus diperhatikan bagaimana dampaknya bagi jasmani maupun rohani. Misalnya, sudah busuk, basi, atau belumkah? Kapan kadaluarsanya? Bagaimana dengan kesehatan jasmani dan rohani apabila makanan dan minuman tersebut dikonsumsi dan lain sebagainya. Kemudian, makanan dan minuman halal dalam Islam secara umum lebih banyak dibandingkan makanan dan minuman yang diharamkan. Selama mengandung keenam kriteria di atas, maka tidak akan masalah untuk mengkonsumsinya. Namun, ada beberapa jenis makanan yang memang diharamkan, meskipun ada beberapa yang diperbolehkan baik dari segi zat ataupun dari segi situasi dan kondisi alias darurat. Apa saja makanan tersebut? Yang pertama, bangkai. Secara umum, bangkai adalah potongan tubuh atau hewan yang mati karena sebab tertentu, dan bukan mati karena disembelih dengan nama Allah. Sehingga, bila ada hewan yang mati karena sebuah insiden seperti kecelakaan, jatuh dari ketinggian, terpukul, ditikam, ataupun tenggelam, maka ia dilarang untuk dikonsumsi. Meskipun dalam hal ini ada pengecualian, yaitu bangkai ikan dan belalang yang halal untuk dikonsumsi. Kedua, daging babi.
Jenis makanan yang satu ini agaknya sudah familiar diketahui bahwa ini tergolong makanan haram. Karena babi adalah makhluk kotor. Bahkan ia memakan kotorannya sendiri. Babi juga memiliki cacing pita yang membahayakan tubuh manusia. Daging babi hanya boleh dimakan apabila keadaan sudah pada kondisi yang sangat darurat. Seperti tidak ada makanan lagi dan satu-satunya yang ada adalah daging babi. Apabila ia tidak makan, maka akan mempertaruhkan nyawanya sehingga dalam kasus ini mengkonsumsi daging babi diperbolehkan. Tetapi, mengkonsumsi daging babi tersebut hanya sebatas menghilangkan rasa lapar saja, bukan untuk dinikmati. Ketiga, darah. Zat yang satu ini memang diharamkan dalam Islam, sehingga dilarang untuk dikonsumsi. Darah diharamkan karena tergolong dalam kategori najis. Namun, ada dua jenis darah yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, yaitu hati dan limpa dari daging binatang halal. Bila seekor hewan atau binatang tidak disembelih dengan nama Allah, maka ia tergolong haram untuk dikonsumsi. Dalil atas larangan ini terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 121. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Itulah penjelasan terkait dengan makanan halal haram yang dimulai dari definisi, landasan, kriteria, hingga makanan yang tergolong halal maupun haram. Sehingga ini dapat memberikan wawasan tambahan dan membuat kamu berhati-hati terhadap makanan haram. Karena bagaimanapun, makanan yang haram memiliki efek jangka pendek maupun jangka panjang yang sangat buruk, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Contoh nyatanya situasi yang sedang masyarakat dunia alami, berkaitan dengan adanya virus COVID-19. Semoga kita semua, khususnya umat muslim, selalu sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.